warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bani dan Banat Al-Jawad. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi di Sentra Imtak bersama Umi Nesti. Oke, sudah semangat belum untuk melaksanakan PJJ-nya? Kalau belum, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau sudah semangat, kita berdoa dulu ya sebelum melaksanakan PJJ-nya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pengetahuanku. Amin. Oke, kalau sudah berdoa, Umi mau bertanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Ya, betul sekali, hari ini adalah hari Jumat. Tanggalnya adalah tanggal 18. 18 itu angkanya apa saja ya? 1 dan 8. 18. Bulannya bulan apa? Bulan September tahun 2020. Oke, kita ada di Sentra Imtak. Siapa yang tahu temanya masih tentang apa ya? Ya, betul, temanya masih tentang lingkunganku. Banin dan Banat Al-Jawad, siapa yang tahu lingkungan itu apa? Umi sedikit menjelaskan ya. Lingkungan itu adalah apa yang ada di sekitar kita, sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti teman, keluarga, makanan yang ada di sekitar, dan yang lainnya. Nah, subtemanya adalah tentang rumahku. Nah, siapa yang tahu rumah itu tempat apa ya? Ya, betul sekali. Rumah adalah tempat tinggal. Selain tempat tinggal, tempat apa lagi? Betul, tempat untuk berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dan saudara, dan yang lainnya. Bisa juga untuk tempat beristirahat, tempat berpulang setelah melakukan pekerjaan maupun dari sekolah maupun dari tempat yang lainnya, pasti pulangnya ke rumah. Nah, apa saja bagian-bagian rumahnya? Ada lantai, ada atap, ada dinding, ada pintu dan jendela, dan ada juga ventilasi untuk keluar masuknya angin atau udara. Oke, Banin dan Banat Al-Jawad, siapa yang tahu rumah itu hurufnya apa saja? Rumah. Nah, kita sebutin yuk satu-satu hurufnya sama Umi. R, U, Ru, M, A, Ma. H belakangnya. Rumah. R, U, M, A, H. R, U, M, A, H. R-U-M-A-H. Rumah itu hurufnya. Nah, kalau sudah tahu huruf-huruf dari rumah, pastinya kalau kita masuk rumah dan keluar rumah, atau memasuki rumah orang dan keluar dari rumah orang atau teman, kita harus membaca doa. Apa ya? Doa masuk rumah. Kan kita tidak mungkin kalau kita ketuk-ketuk rumah asal masuk aja. Kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
berarti yang ada di dalam rumah membukakan pintunya untuk kita. Nah, kalau kita keluar rumah harus membaca doa keluar rumah. Pasti sudah pada hafal kan? Kita lafalkan yuk bareng-bareng sama Umi. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Oke. Hari ini Umi punya 2 kegiatan main. Apa saja Umi? Siapa yang mau ikut sama Umi main? Kalau Umi punya dua kegiatan. Yang pertama adalah kalian, Banin dan Banat Al-Jawad, diminta untuk mendengarkan cerita dongeng dari ayah dan ibunya. Boleh ayah, boleh ibu, boleh juga kakak. Minta didongengkan. Dongengnya boleh cerita nabi, boleh cerita hewan, cerita tentang kerajaan, dan masih banyak lagi. Minta diceritakan, lalu Banin dan Banat Al-Jawad mendengarkan cerita tersebut. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Banin dan Banat Al-Jawad bisa menceritakannya kembali. Contohnya seperti video setelah ini ya. Cekidot. Teteh mau mendongeng tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ada bunda bernama Ibunda Aminah yang tengah mengandung besar. Tak lama bayinya lahir. Lalu beberapa hari kemudian Bunda Aminah itu melahirkan. Nah, anaknya laki-laki diberi nama Muhammad. Lalu semasa bayi Nabi Muhammad disusui oleh Ibunda Halimah. Dia berasal dari dusun Bani Sya'ad. Nah, sejak Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, kehidupan keluarga Ibunda Halimah menjadi lebih baik. Unta-unta mereka menghasilkan banyak susu, kambing-kambing mereka pun gemuk-gemuk. Nah, lalu sampai usia Nabi Muhammad 4 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama Ibunda Halimah. Setelah itu Nabi Muhammad kembali pulang ke pangkuan Ibunda Aminah. Jadi Nabi Muhammadnya udah kembali lagi ke ibunya. Nah, saat usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak Ibunda Aminah ke Yastrib. Yastrib itu nama kotanya ya. Mereka hendak berziarah ke makam Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ayahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan pulang ke rumah, di situ Ibunda Aminah sakit keras. Beliau pun meninggal dunia. Nah, dalam perjalanan pulang ke rumah, Ibunda Muhammad meninggal. Di situ Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Nah, setelah meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, dua tahun kemudian sang kakek meninggal juga. Nah, sehari-hari Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing. Saat mengembala, Nabi Muhammad sering menikmati keindahan alam. Nah, tanda-tanda Nabi Muhammad telah diketahui sejak beliau kecil. Jadi dari Nabi Muhammad kecil udah ada tanda-tandanya kalau Nabi Muhammad akan menjadi nabi. Nah, Rohib Bukhairah berkata kepada Abu Thalib tentang Nabi Muhammad, inilah nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semesta alam. Nah, itu dongeng tentang kisah Nabi Muhammad. Itu cerita singkatnya. Nah, setelah didongengkan, coba Pelangi menceritakan kembali apa yang tadi Teteh ceritain. Coba apa? Tadi Nabi Muhammad Lihat ke sana. Tadi
Tadi Nabi Muhammad masih di dalam perut Ibunda Siti Aminah. Nama ibunya berarti siapa? Siti Aminah. Terus? Terus? Habis dilahirin? Habis dilahirin, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah. Iya, yang menyusui namanya Halimah. Lalu Nabi Muhammad pun diajak ke makam ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Ya, Abdullah. Lalu sepulang dari pemakaman tersebut Ibunda Siti Aminah sakit keras. Lalu Ibunda Siti Aminah meninggal dunia. Setelah udah meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh sama siapa? Sama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Iya, betul sekali. Terus? Lalu kakeknya pun meninggal dunia juga. Setelah 2 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh siapa lagi? Asuh sama pamannya. Nah, setelah diasuh pamannya itu diajak mengembala apa? Kambing. Mengembala kambing. Nah, terus apa lagi? Terus abis itu setelah diajak mengembala kambing, lalu Nabi Muhammad itu ternyata udah diketahui apa sih? Tanda-tandanya udah diketahui mau jadi nabi. Mau jadi nabi dan semenjak kecil begitu. Oke, terima kasih Angin. Nah, itu contoh dari menceritakan kembali cerita dongeng yang sudah dibacakan oleh ayah atau ibu atau teteh atau kakak kalian di rumah. Nah, itu kegiatan yang pertama. Nah, kegiatan yang kedua adalah Banin dan Banat Al-Jawad boleh menggambar rumah sesuai kreasi masing-masing. Nah, ini merupakan contoh kegiatan yang kedua, berkreasi, menggambar, dan mewarnai rumah. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Banin dan Banat Al-Jawad boleh berkreasi dengan gambarnya masing-masing, rumah sesuai imajinasinya masing-masing rumahnya ya. Ini hanya contoh dari Umi saja. Nanti tidak lupa untuk diwarnai supaya indah dan diberi namanya masing-masing. Oke. Nah, yang tadi merupakan 2 kegiatan PJJ hari ini. Yang pertama adalah bercerita atau mengulang cerita yang telah dibacakan oleh ibu, ayah, atau kakak kalian di rumah. Nah, yang kedua adalah menggambar dan mewarnai sesuai kreasi kalian masing-masing ya. Gambarnya tidak harus sama dengan Umi, sesuai kreasi kalian saja. Selamat berkreasi dan selamat mencoba. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.